warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kami hadirkan seputar info breaking news mengenai higiene makanan yang memuat faktor perilaku higienisasi makanan pada penjual makanan pedagang kaki lima. Bersama saya, Siska. Kebutuhan manusia, makanan merupakan kebutuhan mendasar bagi hidup manusia untuk bertahan hidup. Makanan yang dikonsumsi beragam jenis dengan berbagai cara pengolahannya. Sebaliknya, makanan tersebut sangat mungkin menjadi penyebab terjadinya gangguan dalam tubuh kita, sehingga kita jatuh sakit. Faktor yang mempengaruhi cara bertindak pada penjual makanan. Perilaku adalah sebuah kegiatan atau aktivitas organisme makhluk hidup yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis, semua makhluk hidup mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang sampai dengan manusia itu berperilaku karena mereka mempunyai aktivitas masing-masing. Perilaku adalah sebuah kegiatan atau aktivitas manusia, baik dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati, atau bahkan suatu perilaku yang dapat diamati pihak luar. Perilaku adalah tindakan atau perbuatan dapat dipelajari. Perilaku diartikan sebagai respon atau reaksi organisme terhadap rangsangan. Perilaku merupakan lingkungan dan reaksi seseorang terhadap lingkungan umum dari luar. Perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu faktor predisposisi. Faktor ini mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, dan sebagainya. Ikhwal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk berperilaku bersih pada pedagang kaki lima, misalnya membersihkan peralatan makan dengan benar pada pedagang bakso yang biasanya hanya membelas peralatan makan dengan air tanpa menyambunnya. Karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai higiene sanitasi makanan, sehingga diperlukan pengetahuan dan kesadaran pedagang tersebut tentang manfaat membersihkan peralatan makan dengan benar. Kemudian, faktor pemungkin. Faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Misalnya air bersih, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan tinja, dan lain-lain. Fasilitas ini pada hakikatnya mendukung atau memungkinkan terwujudnya perilaku kesehatan. Maka faktor-faktor ini disebut faktor pendukung atau faktor pemungkin. Misalnya seperti tersedianya fasilitas air bersih, sabun, sink, rak peralatan, dan tempat sampah yang dibagi sesuai dengan kriteria sampah pada lokasi pedagang kaki lima, menjajakan dagangannya agar sesuai dengan kaidah higiene sanitasi. Kemudian, adanya dampak dari perilaku pedagang kaki lima yang tidak menerapkan higiene sanitasi makanan. Jenis-jenis perilaku individu yakni terhadap perilaku sadar, yaitu perilaku yang melalui kerja otak dan pusat susunan saraf. Perilaku tak sadar, yaitu perilaku yang spontan atau instinktif. Perilaku tampak dan tidak tampak. Perilaku sederhana dan kompleks, dan perilaku kognitif, afektif, konatif, dan psikomotor. Pedagang kaki lima biasanya menjajakan dagangannya di pinggir jalan, di sekitar institusi pendidikan, seperti kampus maupun sekolah yang sangat sedikit memperhatikan higiene sanitasi makanan yang dijajakan. Pedagang kaki lima yang menjajakan makanannya di sekolah, terutama di SD, sangat berpotensi untuk menyebabkan penyakit seperti diare pada anak SD. Jika higiene sanitasi makanan yang dijajakan tidak dilakukan dengan baik, hal ini karena pada umur tersebut anak-anak lebih suka mengikuti jejak teman-temannya untuk makan jajan tanpa mempertimbangkan pengolahan dan penyajian makanan tersebut. Salah satu faktor yang mempunyai pengaruh kuat terhadap terjadinya diare
pada anak adalah kebiasaan mencuci tangan. Oleh sebab itu, anak sebaiknya dibiasakan untuk mencuci tangan sebelum makan. Perilaku pemilihan bahan makanan dalam pembuatan jajanan pada pedagang kaki lima yang biasanya kurang memperhatikan mutu. Cara penyimpanan makanan yang tidak dilakukan dengan benar sehingga mengakibatkan kontaminasi dari bakteri dan virus penyebab berbagai macam penyakit. Tidak menutup dan membiarkan makanan terbuka sehingga tercemar lalat, serangga, dan hama merupakan salah satu kebiasaan yang kerap kali dilakukan oleh pedagang kaki lima. Hal ini tentu tidak hanya berdampak pada nilai estetika. Penggunaan bahan pewarna makanan yang tidak baik kualitasnya pun juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Demikian berita pada pagi hari ini. Saya Siska pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.